Aloha sobat AF Channel, balik lagi di AF Channel. Next Generation Light Anti-Tank Weapon atau NLAW, juga dikenal sebagai komersial sebagai nama Main Battle Tank and Light Anti-Tank Weapon atau MBTLAW. Ini adalah Anglo-Swedish Short Range Fire and Forget Anti-Tank Missile System yang dirancang untuk digunakan oleh pasukan infanteri. NLAW ditembakkan dari bahu dan hanya sekali pakai saja. NLAW saat ini digunakan oleh pasukan militer Inggris, Finlandia, Luxembourg, Ukraina, Indonesia, dan Swedia beserta negara lainnya. NLAW dikembangkan oleh Saab Bofors Dynamics dan Thales Air Defence bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Inggris pada tahun 2002. Pengembangan tersebut merupakan usaha patungan antara Inggris dan Swedia menggunakan teknologi yang berasal dari Bill 2 dan AT-4CS. Badan Pengadaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Inggris akan mengadakan pengadaan sistem anti-tank untuk Inggris. Dengan Swedia telah menandatangani kontrak untuk senjata tersebut pada bulan Desember tahun 2005. Pengembangan peluncur NLAW dan rudal dilakukan di fasilitas Saab Bofors Dynamics di Eskilstuna dan Karlskoga di Swedia, menggunakan keahlian yang diperoleh pada sistem anti-armor seperti roket anti-tank Carl Gustav, senjata ruang terbatas AT-4CS, dan rudal anti-tank Bill. Thales Air Defence adalah mitra dan kontributor utama Inggris untuk program tersebut, memimpin tim NLAW yang mencakup 14 subkontraktor Inggris untuk pembuatan sistem senjata dan komponennya. Perakitan dan pengujian akhir dilakukan di fasilitas pertahanan udara Thales di Belfast. Unit pengukuran inersia rudal IMU diproduksi oleh Collins Aerospace di Plymouth, Elton, yang berbasis di Southampton, bertanggung jawab atas pembuatan sirip, kontrol, dan aktuator. Raytheon System Limited berbasis di Glen Rothes, dan Thales Missile Electronics berbasis di Basingstoke memproduksi rakitan elektronik dan sistem proximity fuse. National Plastic Aerospace yang berbasis di Coventry bertanggung jawab atas cetakan plastik dan komposit scaldings yang berasal di Smithwick memproduksi pegas tujuan khusus sistem. Express Engineering of Gateshead, Portsmouth Aviation, EPS Logistic Technology, Liefeld Engineering of Bristol, dan Metalweb di Birmingham juga merupakan mitra utama dalam konsorsium NLAW. NLAW yang mulai digunakan pada tahun 2009 pada dasarnya dirancang untuk dapat dioperasikan oleh prajurit infanteri reguler. NLAW mengusung hulu ledak single shape charge yang mampu menjebol lapisan baja setebal 400 mm, tandem hit atau high explosive anti-tank pada hulu ledaknya, bahkan bisa merobek lapisan ERA atau explosive reactive armor yang jadi baju pelindung tank. Lewat kendali sensor magnet, NLAW dapat dioperasikan secara sendiri dan anti-jamming. Jarak jangkau dari tembakan NLAW minimum adalah 20 meter, sementara jarak jangkau maksimum mencapai 600 hingga 1000 meter.
Kecepatan rudal lesat 40 meter per detik dan mampu diopsikan atau dioperasionalkan pada kondisi siang dan malam hari. NLAW juga dapat dikombinasikan dengan perangkat Night Vision Goggles. Bobot rudal ini sekitar 8 kg dan setelah digabung dengan platform peluncur, beratnya mencapai atau menjadi 12,5 kg. Waktu untuk penyiapan senjata ini hingga siap untuk tembak terbilang cukup singkat, yakni hanya 5 detik. NLAW memiliki tabung peluncur berwarna hijau yang yang terbuat dari bahan fiberglass, cukup untuk menahan satu kali hentakan peluncur roket dan cukup murah untuk langsung dibuang setelah ditembakkan. Meski dalam info spesifikasi, peluncur NLAW dapat di-reload ulang. Pada sisi bawahnya tersimpan sebuah monopod yang dapat diayunkan keluar dan direntangkan 45 derajat dan kaki-kakinya dapat di-setel panjangnya. Penembak yang kuat dan punya waktu untuk menggunakan monopod dapat menggunakan monopod sebagai dudukan di perut agar dapat membagi energi hasil hentakan roket. Tanpa monopod pun, rudal dapat dibuka secara aman dengan penyandaran atau menyandarkan peluncur di bahu. Untuk sarana bidiknya mengandalkan sistem optik ACOG 2,5x20 yang dilengkapi serat optik untuk mengumpulkan cahaya dan tritium menghadapi retikula saat malam. Hebatnya, optik bidik yang satunya berharga $1.000 ini dapat dilepas dan dipasang. Bahkan alat bidik optik ini bisa dipasang pada dudukan di senapan serbu. Metode penembakan dari sistem NLAW ini dapat diluncurkan ke target dengan dua pola, yaitu pola yang pertama adalah OTA dan pola yang kedua adalah Direct Attack. Pola OTA atau Overflight Top Attack yakni menyasar salah satu bagian rawan dari tank, yakni pada bagian atas sasaran. OTA menjadi andalan untuk menghancurkan tank karena tank rata-rata memiliki perkuatan yang lemah pada bagian atas, di mana plat bajanya lebih tipis dibandingkan bagian lainnya. Kemudian yang kedua adalah Direct Attack. Pola ini ideal diusung untuk mengatasi sasaran statis dengan kategori ringan seperti truk dan jeep. Proses penembakan cukup mudah. Tangan kanan penembak tinggal membuka tombol peluncur yang tersimpan di bawah tombol berwarna merah dengan menekan blok tuas untuk mengaktifkan roket dan memberi kesempatan pada seeker di kepala roket untuk menghitung peluncurannya. Kurang dari 3 detik, roket sudah dapat diluncurkan. Roket akan meluncur perlahan terlebih dahulu karena fitur soft launch yang didambakan. Lalu 3 meter dari titik peluncuran motor utama roket akan menyala dan melesatkan roket ke sasaran. Berikut ini adalah spesifikasi dari rudal anti-tank NLAW.